It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Selamat malam. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Judul yang saya bawakan yaitu tentang pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintahan daerah, dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja atau studi empiris pada OPD Pemerintahan Kota Medan. Baik, yang pertama yaitu abstrak. Pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintahan daerah, dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja atau studi empiris pada OPD Pemerintahan Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja atau studi empiris pada OPD Pemerintahan Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah 55 OPD yang terdiri dari pejabat struktural dan aparat yang terlibat dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, latar belakang. Laporan kinerja merupakan amanat PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan presiden atau PP Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara serta reformasi birokrasi atau Menpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja? Kedua, apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja? Ketiga, apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja? Yang keempat, apakah kompetensi aparatur pemerintahan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja? Dan yang kelima, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja. Kelima, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemerintah daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan akuntabilitas kinerja, khususnya bagian akuntansi, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP yang andal dan tepat waktu. Dan yang kedua, bagi institusi pendidikan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas. Yang selanjutnya, landasan teori bagi menjadi dua. Yang pertama, teori transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses
oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan organisasi pemerintahan yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat. Selanjutnya, akuntabilitas kinerja. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia tahun 2000 bahwa akuntabilitas berarti individu atau unit organisasi wajib bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Guna mencapai akuntabilitas melalui sistem akuntabilitas, sasaran ditetapkan dalam format laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Selanjutnya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP. Akuntabilitas kinerja merupakan istilah yang mencerminkan tingkat pertanggungjawaban individu atau organisasi yang berkaitan dengan sistem administrasi. Laporan akuntabilitas kinerja atau LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang memuat tanggung jawab instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. Yang selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Menurut London 2007, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemantauan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, sistem pelaporan. Sistem pelaporan merupakan sistem akuntansi yang dibuat sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian atau subbagian dalam organisasi. Maka sistem ini didesain untuk menyediakan informasi keuangan secara terpisah, atau Zakiyuddin dan Suyanto 2015. Sistem pelaporan merupakan tanggung jawab untuk memberikan informasi atas tindakan yang dilakukan dalam penggunaan anggaran terhadap pihak eksternal, internal atau pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal pemerintah Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah atau SPIP. Sistem pengendalian internal menurut PP SPIP merupakan keseluruhan proses, tindakan, dan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Kendala laporan organisasi keuangan, kegiatan yang efektif dan efisien, pemeliharaan aset nasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, kompetensi aparatur pemerintahan daerah. Kompetensi menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 446A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisiensi. Yang selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sekumpulan asumsi atau keyakinan tentang nilai dan norma yang akan dikembangkan dalam organisasi di masa yang akan datang. Hal ini akan menjadi pedoman perilaku bagi anggota organisasi pada instansi pemerintah, memecahkan masalah adaptasi. Baik, yang selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun penelitian yang dijadikan bahan perbandingan diantaranya penelitian oleh Mikoshi atau 2020 yang meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Yang selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual menjelaskan tentang alur dan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang kemudian akan dihubungkan secara teoritis melalui kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian internal,
kompetensi aparatur pemerintah daerah, budaya organisasi. Sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telah pustaka serta merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Pada hipotesis ini akan dipaparkan hubungan sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya hubungan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. A1-nya itu sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Yang selanjutnya hubungan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambilan keputusan dan mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dengan cara yang positif sehingga akuntabilitas dapat terwujud sebagai pengambilan keputusan dan penanggung-jawaban tertinggi di dalam organisasi. Manajer puncak mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada manajer atau pimpinan unit di bawahnya. H2-nya sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya hubungan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja. Pengendalian internal adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan akuntabilitas kinerja diterapkan dengan self-assessment, yang berarti bahwa setiap instansi pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri. H3-nya pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Yang selanjutnya hubungan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja. Kesuksesan pelaksanaan pekerjaan pemerintah umum, pembangunan, dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan atau sarana dan prasarana, serta biaya atau anggaran, serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi publik. Keempatnya, kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya hubungan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja. Mangkunegara 2005. Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. H5-nya budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Yang selanjutnya metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan jenis metode survei. Menurut Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah atau OPD yang berada di pemerintah Kota Medan. Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Yang selanjutnya, definisi operasional. Bagian ini berisi deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian yang selanjutnya didefinisikan secara
lebih operasional, yaitu sampai dengan cara pengukuran variabel tersebut. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen disebut juga variabel tetap, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja. Yang selanjutnya, akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Yang selanjutnya, variabel independen. Variabel independen disebut juga variabel tidak tetap, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi. Dan selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah susunan dari berbagai dokumen atau dokumen alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi menjadi informasi keuangan yang berguna dan bermanfaat. Dan selanjutnya, sistem pelaporan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, pelaporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, serta paling sedikit menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian target kinerja, penjelasan dan memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan. Yang selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi. Yang selanjutnya, kompetensi aparatur pemerintah daerah. Kompetensi aparatur pemerintah merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang selanjutnya, budaya organisasi. Variabel ini merupakan nilai yang menjadi ciri identitas organisasi yang selalu berhubungan dengan berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, budaya organisasi selalu diharapkan baik agar dapat memacu organisasi ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Menurut Sugiono 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang selanjutnya, sampel penelitian. Menurut Sugiono 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknis purposive sampling karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, sehingga peneliti tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Baik, yang selanjutnya, jenis data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli atau tanpa perantara. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar, sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Yang selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan, atau UMAR 2008.
Kuesioner riset dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-benar mampu mengukur besarnya nilai variabel yang diteliti. Yang selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan untuk menguraikan model dan alat bantu statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis yang diformulasikan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Yang selanjutnya, statistik deskriptif. Sugiono 2017 menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji T mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Yang selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Yang selanjutnya, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Yang selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Metode analisis data digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui gambaran pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya, koefisien determinasi atau R2 R kuadrat. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel independen. Selanjutnya, uji T atau uji parsial. Uji T bertujuan untuk menguji apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel dependen secara parsial untuk setiap variabel. Yang selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengirim kuesioner kepada para responden. Kuesioner yang telah selesai diisi responden dikumpulkan kembali dan ditabulasikan dalam Microsoft Excel dan diolah dengan menggunakan program SPSS. Yang selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Yang pertama, analisis statistik deskriptif responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan usia. Yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan pendidikan. Yang keempat, karakteristik responden berdasarkan lama kerja. Yang selanjutnya, hasil uji kualitas data. Hasil uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner yang digunakan. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
Yang selanjutnya, hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik convex alpha. Yang selanjutnya, hasil uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu hasil uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat melalui analisis grafik, yaitu dengan grafik histogram dan grafik pp-plot. Yang selanjutnya, hasil uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Yang selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk pengamatan ke pengamatan lain. Selanjutnya, hasil uji analisis regresi linear berganda. Pengujian analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 24. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui gambaran pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen jika nilai koefisien determinasi 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterapkan oleh X sama sekali. Yang selanjutnya, hasil uji T atau uji parsial. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan budaya organisasi secara individual atau parsial terhadap variabel dependen yang akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada UPD Kota Medan. Yang selanjutnya, pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada UPD Kota Medan. Selanjutnya, pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja. Baik, yang selanjutnya, pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya, pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.
Yang selanjutnya, pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Baik, yang selanjutnya kita masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan perumusan masalah dan penguji hipotesis dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 1 dan 4, maka penelitian dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Yang kedua, sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Yang ketiga, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Yang keempat, kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Yang kelima, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Selanjutnya, keterbatasan. Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dijadikan sebagai perhatian. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen sehingga belum meneliti sebuah variabel independen yang mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Yang kedua, populasi penelitian terdiri dari 55 OPD pemerintah Kota Medan. Penelitian hanya melakukan penelitian pada 30 OPD, yaitu dinas-dinas, badan, dan kecamatan dengan teknik purposive sampling, yang berarti terdapat 25 OPD yang tidak menjadi sampel, sehingga dengan teknik pengambilan sampel yang berbeda dimungkinkan terdapat perbedaan kesimpulan. Yang ketiga, penelitian hanya melakukan penelitian pada OPD pemerintah Kota Medan sehingga memungkinkan adanya perbedaan kesimpulan pada objek penelitian yang berbeda. Selanjutnya, saran. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka penelitian dapat memberikan saran berikut. Bagi instansi pemerintah daerah OPD Kota Medan: A. Sebaiknya aparatur penyusun laporan akuntabilitas kinerja yang berada pada OPD yang meliputi bendahara merupakan aparatur yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu akuntansi, karena pada kenyataan masih banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu akuntansi. Hal ini terdapat ketika penelitian melihat data kuesioner beberapa responden yang ternyata bukan berasal dari pengetahuan akuntansi. Oleh karena itu, sebaiknya aparatur tersebut diberikan pelatihan maupun seminar yang berhubungan dengan ilmu akuntansi, khususnya dalam hal penyusunan laporan kinerja. Sekian dan terima kasih.